Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnelia Farah Adiba, NIM 1419111331339 dari kelompok 7 kelas C Aquakultur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua spesies dari kelas Sporozoa. Spesies yang pertama yaitu Myxobolus kurimate. Myxobolus kurimate termasuk dalam kingdom Animalia, filum Protozoa, kelas Sporozoa, Ordo Neospiridia, famili Myxobolidae, genus Myxobolus, dan spesiesnya Myxobolus kurimate. Myxobolus kurimate merupakan parasit yang memiliki spora yang berbentuk bulat dengan bagian anterior meruncing, berukuran 10-20 mikron, dan mempunyai dua buah polar kapsul di bagian anterior spora. Dinding plasmodium memiliki banyak invaginasi dan tonjolan, serta sedikit saluran pinositik. Juga banyak terdapat mitokondria, sel generatif, dan pansporoblas muda dapat diamati di daerah porifer dari plasmodia. Spora dewasa ditemukan di lapisan yang lebih dalam. Lapisan kolagenik mengelilingi plasmodia. Myxobolus kurimate memiliki siklus hidup yang tidak langsung, yaitu melibatkan Avertebrata sebagai inang antara yang berasal dari kelas Oligochaeta atau Polychaeta untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Parasit dari golongan ini fase infektifnya berupa spora yang berada dalam tubuh ikan dengan membentuk kista yang biasanya dilapisi dengan jaringan ikat. Kista Myxobolus menyebar melalui kotoran atau feses ikan. Cacing Oligochaeta akan terinfeksi setelah mencerna Myxospora terlepas dari ikan. Actinospora akan keluar dari cacing dan menginfeksi ikan lain untuk melanjutkan siklus hidupnya. Predileksi Myxobolus kurimate menginfeksi insang, usus, ginjal, gonad, dan hati ikan. Sedangkan inangnya yaitu menyerang ikan air tawar, khususnya Prochilodus costatus. Spesies yang kedua adalah Eimeria sardinae. Eimeria sardinae termasuk dalam kingdom Protozoa, filum Apicomplexa, kelas Coccidea, ordo Eucoccidea, famili Eimeridae, genus Eimeria, dan spesiesnya Eimeria sardinae. Eimeria sardinae memiliki ookista berbentuk bulat, ovoid, dan elips dengan permukaan dinding ookista halus, homogen, dan transparan. Ukuran ookista berkisar antara 10-50 mikron dan memiliki shell refraktil. Setiap ookista memiliki 4 sporokista dan masing-masing sporokista terdiri atas sporozoid. Sporozoid berisi inti sporozoid, gelembung refraktil, residu sporokista, dan badan stida yang terdapat pada ujung sporozoid. Siklus hidup Eimeria sardinae berawal dari ookista bersporulasi yang dilepaskan oleh ikan yang terinfeksi dan ditelan oleh inang baru. Setelah tertelan, sporozoid dilepaskan dari sporokista. Sporozoid berkembang biak secara aseksual di dalam sel epitel usus oleh skizogoni, membentuk merozoid dengan pembelahan ganda. Ketika sel inang dan skizon pecah, merozoid dilepaskan dan memasuki inang baru dan tumbuh menjadi individu seksual yang disebut gametosit. Kemudian, gametosit jantan dapat menghasilkan banyak mikrogamet. Setelah dilepaskan oleh gametosit, mikrogamet membuahi makrogamet untuk membentuk zigot yang kemudian muncul di dalam sel inang lain. Selanjutnya, terjadi pembelahan sitoplasma 4 sporoblas. Setiap sporoblas di dalam ookista membentuk sporokista dan inti serta sitoplasma sporokista membelah lagi untuk membentuk dua sporozoid. Selama diferensiasi tersebut, ookista meninggalkan sel inang, melewati usus dan dilepaskan keluar tubuh inang dan bertahan untuk beberapa waktu sebelum dicerna oleh inang yang lain dan siklus baru dimulai. Eimeria sardinae biasanya menginfeksi epitel usus, selain itu juga dapat menginfeksi ginjal, limpa, hati, dan kandung kemih. Inang dari Eimeria sardinae yaitu ikan sarden atau Sardinops sagax. Berikut ini adalah referensi jurnal yang saya gunakan untuk membuat video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.